Pemirsa, tak hanya merambah kalangan berduit, judi online juga menjerat masyarakat kecil. Tak terkecuali generasi muda. Di Surabaya ada seorang gadis belia yang terjerat judi online hingga terjerumus pinjaman online. Tidak hanya merambah kalangan berduit, judi online juga menjerat masyarakat kecil tak terkecuali generasi muda. Di Surabaya, seorang gadis belia terjerat judi online hingga terjerumus pinjaman online. Sebut saja Melani, gadis 22 tahun berambut merah marun berprofesi sebagai capster salah satu salon kecantikan di kawasan Ngagel, Surabaya ini. Ia menghabiskan seluruh gaji pendapatannya hanya untuk bisa bermain judi slot. Gadis asal Nganjuk, Jawa Timur ini terjerat judi online hingga kabur dari rumahnya ke Surabaya karena diburu debt collector dari aplikasi pinjaman online. Melani mengenal judi online sejak duduk di bangku SMA. Berawal iseng menghilangkan waktu luang, bersama teman-temannya ia menjadi pengepul dari penjualan chip yang lazim dimainkan dalam judi online. Bukannya untung, hutangnya justru menumpuk hingga belasan juta rupiah. Ditambah lagi dengan pinjaman uang dari saudara-saudaranya, jika ditotal mencapai puluhan juta rupiah. Awalnya sih dapat lebih banyak, tambah hari lebih banyak, lama-lama banyak kalahnya, terus saya sampai terjerumus pinjaman online juga. Tapi pinjam online untuk tetap bisa main gitu ya? Iya, soalnya sudah kecanduan sampai sekarang. Melani adalah salah satu contoh kecil betapa judi online bisa menjerat siapa saja dan menyengsarakan pelakunya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Ya, judi online makin gila pemirsa, dan untuk membahas bagaimana gawatnya jeratan candu judi online ini, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong. Selamat siang, Pak Usman. Selamat siang. Oke, selain Pak Usman juga hadir bersama kami, ini ada Mbak Melani, salah satu mantan pecandu judi online. Selamat siang, Mbak Melani. Ya, selamat siang. Oke. Pertama saya mau tanya dulu kepada Mbak Melani. Mbak Melani ini kan salah seorang yang sebelumnya juga sempat bermain judi online, Mbak. Ceritanya gimana, Mbak? Awal mula tertarik judi online dan pada akhirnya sampai kecanduan, Mbak Melani. Saya mengenal judi online sejak duduk di bangku kelas 2 SMA. Awalnya iseng, menghilangkan rasa kegabutan saya bersama teman-teman saya. Terus lama-kelamaan saya kecanduan, awalnya mendapatkan keuntungan banyak, lama-kelamaan saya dirugikan banyak uang, sampai puluhan juta, dan saya pinjam online dan Mbak Melani, ketika itu siapa yang mengenalkan aplikasi ataupun situs judi online ini ke Mbak Melani untuk menghilangkan kejenuhan ya pada saat SMA? ya dari teman tongkrongan saya sendiri. Oke. Mbak Melani, ini informasinya juga sempat terjerat pinjaman online ya, Mbak. Ceritanya gimana, Mbak? Awal main mendapatkan uang banyak, di atas 1 juta, dan kecanduan main lama-kelamaan. Lama-kelamaan? Lama-kelamaan butuh uang banyak dan banyak kalahnya. Terus saya bingung, ingin top up slot, saya hutang di judi online. Mbak Melani, akhirnya hingga dikejar-kejar oleh debt collector, betul itu? Karena akibat pinjaman online yang Mbak Melani sebutkan tadi? Iya. Oke. Mbak Melani, apa sih Mbak yang membuat Mbak Melani ini begitu kecanduan dengan judi online, Mbak? Karena asik juga, bisa join sama teman, terus
menghilangkan rasa bosan dan jenuh tiap hari. Dan dapat kenal banyak orang juga. Mbak Melani, kan sempat kecanduan judi online. Memang skala menang dan skala kalahnya lebih banyak pada saat itu skala menang gitu, mendapatkan banyak uang. Awalnya banyak menangnya, lama-kelamaan kecanduan, tapi sering kalah, lama-lama butuh uang untuk top up slotnya itu. Oke. Berapa Mbak paling banyak dari judi online yang Mbak Melani dapatkan? 2-3 juta awalnya. Awal 2-3 juta, kemudian sempat kalah hingga berapa? Puluhan juta sih Kak, sampai pinjam saudara, terus pinjaman online, terus banyak yang nagih di rumah juga. Oke. Mbak, waktu Akhirnya kalah, saya kabur ke Surabaya Oke. Mbak dan Melani, kerja sampai sekarang. ya. Dari sebelum Tapi kerja saya waktu sekarang itu sudah ya, hingga install. akhirnya bekerja, kecanduan judi online, dapat debt collector, akhirnya pergi ke Surabaya saat ini. Iya, Oke. Oke. Mbak, waktu kalah nih Mbak, ini kan katanya ruginya bisa sampai puluhan juta. Terus pada saat itu kenapa masih terus lanjut main judi online? Kenapa nggak berhenti aja Mbak? karena rasa jenuhnya mungkin lebih banyak, jadi saya lebih candu main game slot sampai saya lupa mempunyai hutang di banyak orang dan di pinjol juga. Oke. Mbak Melani, katanya Mbak Melani juga pengepul juga ya Mbak? Pengepul itu apa sih Mbak? Ya, Kalau pengepul itu apa Mbak? Mbak Melani? ya, Oke. Mbak Melani ini kabarnya juga pengepul juga ya Mbak? iya, saya juga pengepul juga. Oke. Pengepul itu gimana sih Cuma Mbak? membantu teman-teman aja sih Kak. Oh, apa Mbak yang dibantu tuh gimana? Yang dibantu Ada ngapain aja yang Mbak? Yang kehabisan untuk top up slot, jadi saya bantu top up, terus saya mendapatkan bagian persen dan uang dari permainan itu. Oke. Dari menjadi pengepul, itu menghasilkan Tapi uang juga? banyak juga yang nggak bayar ke saya juga. Oh, Jadi artinya banyak yang top up, hutang top up. hutang top up itu pun jadi akhirnya merugikan Mbak Melani ini ya? Iya. Baik, baik. Tapi dari pengepul Mbak Banyak yang mendapatkan teman-teman uang saya berapa Mbak? tidak bayar. 5-10 juta Kak. Baik. Kita beralih ke Pak Usman Kansong. Pak Usman masih bersama kami? Ya, masih. Pak Usman, tadi kan kita sudah sama-sama dengar Mbak Melani salah satu mantan pecandu judi online begitu ya. Nah artinya sudahkah pihak Menkominfo ini berkoordinasi dengan pihak lainnya untuk memberantas ya judi online yang sudah masuk situs-situs, ini banyak situs sekali yang dimasuki oleh judi online. Ya, jadi kita sudah bekerja sama ya, paling tidak dengan PPATK dan Polri. Dengan PPATK kita ini berharap rekening-rekening penampung, apa tadi istilahnya pengepul itu, ya bisa diambil langkah-langkah hukum ya, misalnya pemblokiran begitu. Sementara dengan Polri tentu saja adalah mengambil langkah hukum terhadap pelakunya. Ya apakah itu yang mempromosikan seperti kasus di Bogor, ada influencer yang ditangkap karena mempromosikan judi online maupun bandar katakanlah begitu, atau yang mengupload konten-konten judi online. Tugas Kominfo sendiri adalah mengawasi ruang digital, mengawasi media sosial dari konten-konten negatif, dalam hal ini judi online. Jadi ketika kita menemukan konten negatif, apakah berupa website, portal, maupun konten di media sosial, maka kita akan melakukan take down. Pak Usman,
Menkominfo kan ini bertugas mengawasi kan tadi seperti yang Pak Usman sudah katakan. Lantas bagaimana caranya ini situs-situs bisa masuk? Bahkan ada situs yang masuk ke situs pemerintah loh di GoID ya. Iya, betul sekali. Jadi sudah ada 5.000 ya, 5.000 situs judi online yang menyusup ke situs pemerintah yang kita lakukan take down terhadapnya. Dan penyebabnya kalau di situs pemerintah ya ini pertahanan atau mekanisme defense yang barangkali lemah ya, sistem pertahanannya lemah. Karena itu kita sudah meminta situs-situs pemerintah untuk memperkuat sistem pengamanannya, antara lain dengan melakukan penetration test. Tes ditembus ya, coba ditembus itu situs-situs pemerintah, kalau dia bisa ditembus, jebol atau bobol, maka ada kelemahan dalam sistem dan kemudian harus diperbaiki. Ini dikawal oleh BSSN dan tentu saja Kominfo dalam memperbaiki sistem pengamanan begitu. Nah, kalau terkait dengan konten-konten judi online di aplikasi ataupun di website, ini memang teknologi kan memudahkan ya, memudahkan. Jadi ketika kita take down banyak sekali ya, kalau kita hitung dari 2018 sampai Juni 2023 itu sudah ada 846.000 kurang lebih judi online yang kita take down, baik berupa website, portal, ataupun konten di media sosial. Dalam sebulan ini saja kita sudah men-take down 42.000 konten judi online. Nah, persoalannya adalah mereka bisa dengan mudah, karena ini teknologi ya, bisa dengan mudah masuk lagi ke konten-konten ke media sosial ataupun bikin website dengan domain-domain baru ya, apalagi servernya kebanyakan ya, hasil identifikasi kita ini adanya di luar negeri ya, di luar negeri ya. Karena itu kerjasama menjadi penting. Polri sudah bersepakat untuk bekerja sama ya dalam pertemuan polisi negara-negara ASEAN di Labuan Bajo pekan lalu untuk bersama-sama memberantas judi online. Bandar-bandarnya juga pun kalau kita identifikasi atau diidentifikasi oleh PPATK melalui rekeningnya, ini adanya di luar negeri kebanyakan begitu. Oke. Bandar-bandar memang kebanyakan ditemukan di luar negeri. Kita ingin mendalami soal itu dengan Pak Usman Kansong. Tapi apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Nanti kami akan kembali bersama dengan Pak Usman Kansong dan juga mendengarkan cerita lebih lanjut dari Mbak Melani. Kami kembali sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.